Begini Mbak Maida, saya sudah menikah dengan suami selama kurang lebih 3 tahun. Sebagai suami dia tidak ada mesra-mesranya sama sekali dengan saya. Kita pun berhubungan intim hanya beberapa kali saja. Dan itu pun sepertinya dia lakukan karena formalitas. Bukan karena bergairah atau cinta dengan saya. Sebenarnya kami menikah atas perjodohan orang tua kami. Saya bingung Mbak Maida, apakah suami cinta atau tidak dengan saya. Soalnya dia sebelumnya punya pacar, mau menikah lalu kemudian putus. Suami saya setiap kali tidur malam tidak pernah menghadap ke saya. Dia selalu memantati saya dan peluk erat gulingnya, bahkan tidak dilepas sampai pagi. Saya juga ingin Mbak Maida diberikan kasih sayang dan dipeluk suami seperti dia meluk gulingnya. Tapi saya tidak pernah rasakan itu. Dan satu hal lagi, suami juga sering dengerin musik-musik galau tentang mantan. Nah, jika teman-teman Dewi Cinta mengalami masalah seperti ini, contohnya, silahkan bisa berkonsultasi dengan saya melalui telepon atau WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini. Saya akan berikan solusi dan sarana spiritual khusus untuk membantu mengatasi masalah rumah tangga Anda. Atau kalau kalian ingin lebih santai ngobrol dengan saya, bisa hubungi saya melalui Messenger Facebook atau DM Instagram. Oke, sekarang saya akan berikan jawaban dari pertanyaan seorang istri ini untuk Anda. Menikah karena dijodohkan, resikonya memang seperti ini. Cinta tidak bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Orang tua dulu mungkin sering menganggap kalau setelah menikah cinta akan tumbuh. Tapi begini, orang yang menikah karena cinta bisa saja bercerai. Apalagi orang yang menikah tanpa cinta. Mbak Maida, Anda jangan sok tahu. Saya menikah karena dijodohkan. Tapi pernikahan saya bisa bertahan sampai lama. Dan lihat saja orang-orang zaman dulu. Mereka menikah tanpa ada rasa cinta, tapi mempunyai banyak anak. Ya, cinta dan nafsu itu kan berbeda. Tidak semua orang punya cinta, tapi semua orang punya nafsu. Kalau punya anak, ya siapa saja punya anak. Seperti kasus yang baru saya baca ini, kan setelah menikah bisa berhubungan intim beberapa kali. Tapi buktinya, suami tidak bisa membuktikan kasih sayang yang tulus kepada istrinya. Sampai-sampai istri haus akan kasih sayang dan curhatnya itu kepada saya. Jadi saran saya, kalau orang tua menjodohkan itu jangan memaksa. Kasih referensi itu boleh. Selanjutnya, kasih ruang untuk anak-anak berkenalan dan mengenal satu sama lain. Niat orang tua selalu baik, tapi kadang mereka memandang masalah dari satu dimensi, yaitu dimensinya mereka sendiri. Mereka lupa kalau anak-anak hidup di dunia yang dimensinya itu berbeda dengan mereka. Kalau zaman dulu mereka sangat patuh. Orang tua bilang A, anak akan mengikuti. Anak zaman sekarang mana bisa? Karena sudah sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kalau tidak setuju, mereka berani membangkang. Karena merasa memiliki hak dan kuasa. Anak-anak juga sama. Kalau dijodohkan, jangan langsung diiyakan orang tuanya. Anda izinkan orang tua memberi referensi, tapi keputusan tetap di tangan Anda. Anda harus punya kriteria. Kalau tidak sreg dan tidak mampu menerima kekurangannya dalam jangka panjang, merasa tidak yakin hidup susah dengan orang tersebut, ya jangan diterima. Dipikir-pikir lagi. Kenapa pertimbangannya harus kekurangan dan kesulitan hidup? Karena kalau dalam keadaan mudah dan bahagia, semua orang bisa menjalaninya. Tapi dalam keadaan negatif, tidak semua orang mampu. Kecuali dia benar-benar mencintai dan menghargai pasangannya. Nah, kalau sudah terlanjur menikah bagaimana? Untuk ibu yang sudah mengirimkan DM ini, saya berikan sarana spiritual khusus yang bisa membantu mempercepat meluluhkan hati suaminya. Kalau Anda pakai tangan kosong untuk membuat dia cinta dan bergairah, wah itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama.